1939, saat Perang Musim Dingin. Perang yang dimulai ketika Uni Soviet yang dipimpin oleh Joseph Stalin menyerang Finlandia pada tanggal 30 November 1939. Stalin memperkirakan akan menguasai seluruh Finlandia pada akhir tahun 1939. Mengingat kekuatan yang dimiliki oleh Soviet sangat tidak sebanding dengan Finlandia, yaitu 4:1 untuk pasukan yang dimiliki, 200:1 untuk tank, dan 30:1 untuk pesawat tempur. Namun kenyataan berkata lain. Finlandia terus bertahan sampai Maret 1940. Berkat semua pasukan Finlandia memiliki keahlian menembak, terutama seorang yang bernama Simo Häyhä. Disinilah kita akan menyaksikan lahirnya salah satu legenda terbesar dalam sejarah perang. Simo Häyhä, seorang petani sederhana yang tak terduga menjadi sniper ulung, memasuki arena pertempuran yang diwarnai oleh dinginnya musim dingin. Simo Häyhä lahir pada 17 Desember 1905 di wilayah Karelia, dulunya masuk Finlandia namun sekarang menjadi wilayah Rusia. Ia adalah putra ketujuh dari pasangan Juho dan Katrian Häyhä yang merupakan keluarga petani. Sejak kecil, Simo Häyhä sangat rajin membantu keluarganya bertani, namun sebagai anak muda, ia juga tidak bisa terlepas dari beberapa hobi, di antaranya bermain ski, berburu, serta menembak. Bahkan, ia pun banyak memenangkan kompetisi menembak yang diadakan di daerahnya. Dengan kemampuan menembak yang dimiliki, pada usia 17 tahun, Simo Häyhä memutuskan untuk bergabung dalam militer Finlandia. Setelah bertahun-tahun mengikuti wajib militer, Häyhä baru mendapatkan pelatihan resmi sebagai sniper pada 1938. Tepatnya setahun sebelum Perang Musim Dingin dimulai. Namun Häyhä memiliki kemampuan di luar orang biasa. Dia mampu memperkirakan jarak dengan akurasi 1 meter hingga 150 meter. Dalam pelatihan, Häyhä dapat mengenai target sebanyak 16 kali dari jarak 150 meter hanya dalam waktu 1 menit. Hal itu merupakan capaian yang sangat luar biasa, mengingat dia menggunakan senapan bolt action yang harus diisi secara manual. Ketika Uni Soviet menyerang Finlandia tahun 1939 dalam Perang Musim Dingin, ia memutuskan untuk membantu Finlandia menggunakan senapan Sako M2830 varian Mosin Nagant yang merupakan senjata buatan Finlandia yang terkenal berkualitas tinggi. Simo Häyhä memiliki rekor membunuh terbesar dalam peperangan. Dalam suhu yang begitu dingin yang mencapai -20 sampai dengan -40 derajat Celcius di sekitaran Sungai Kola, sungai yang melintasi sebagian besar Finlandia dan sebagian Rusia, dengan memakai baju dan topeng kamuflase putih, ia telah membunuh 505 tentara Soviet. Bahkan jika jumlah kematian yang tidak pasti diikutsertakan, ada rumor yang mengatakan ia menewaskan 542 tentara Soviet. Selain menggunakan Sako M2830, Häyhä juga menewaskan sekitar 200-an orang dengan pistol mitrailleur Suomi KP-31, sehingga meningkatkan jumlah orang yang tewas di tangannya menjadi 705. Luar biasanya, seluruh pembunuhan dilakukan Häyhä dalam waktu kurang dari 100 hari, dan lebih uniknya lagi, tanpa menggunakan teropong bidik atau hanya menggunakan visir senapan. Menurutnya, penggunaan teropong bidik mengharuskan penembak mengangkat kepala sedikit tinggi, sehingga meningkatkan risiko diketahui lawan. Ia juga kerap menumpuk salju di depan posisinya untuk pantalan senapan dan sarana kamuflase, serta memasukkan salju ke dalam mulutnya guna mencegah posisinya terbuka akibat uap nafas di udara yang sangat dingin. Dengan seluruh kemampuan serta kengerian yang dimiliki, sehingga ia dijuluki The White Death atau si maut putih. Finlandia menggunakan Häyhä sebagai sarana propaganda, menciptakan sosok prajurit bayangan Finlandia yang ditakuti lawan. Nama Häyhä masuk dalam berbagai surat kabar. Soviet yang gusar berusaha menyingkirkannya dengan berbagai macam cara, mulai dari taktik kontra sniper bahkan dengan serangan artileri. Namun akhirnya Uni Soviet mengalami kekalahan dan kemenangan untuk Finlandia. Meskipun Finlandia memiliki jumlah tentara yang sedikit jika dibandingkan dengan tentara Soviet yang jumlahnya jauh lebih banyak. Selain karena Häyhä sangat ditakuti Uni Soviet, faktor lainnya adalah para tentara Soviet memang tidak terbiasa dan sulit beradaptasi pada cuaca dingin ekstrim di Finlandia.
Pada 6 Maret 1940, Hai Hai mengalami luka tembak cukup parah akibat terkena peluru berpeledak. Akibat luka tembak ini, separuh rahang kirinya hancur dan hampir seluruh pipi kirinya hilang. Ia siuman pada 13 Maret, hari yang sama ketika perjanjian perdamaian ditandatangani. Begitu parahnya luka yang diderita membuat Hai Hai dilarang kembali ke medan pertempuran, meskipun ia sendiri meminta. Oleh karena pengabdian selama perang, Hai Hai mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari kopral menjadi letnan 2. Butuh bertahun-tahun bagi Hai Hai untuk pulih dari luka yang dialaminya. Meskipun demikian, ia dapat pulih secara penuh. Kemudian, dia tinggal di Ruokolahti, sebuah kota kecil di Finlandia Tenggara. Hai Hai akhirnya menjadi seorang pemburu rusa dan peternak anjing yang sukses. Ia bahkan pernah berburu bersama Presiden Finlandia Urho Kekkonen. Dalam sebuah wawancara pada tahun 1998, dia ditanya bagaimana ia menjadi penembak yang baik. Ia menjawab latihan. Dan ketika ditanya apakah ia menyesal membunuh begitu banyak orang, ia berkata, "Saya hanya melakukan tugas saya sebaik mungkin. Jika semua orang tidak melakukan hal yang sama, maka Finlandia tidak akan pernah ada." Simo Hai Hai menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di sebuah rumah perawatan veteran perang di Hamina dan meninggal pada tahun 2002 dalam usia 96 tahun.